Baik, Salam. Perkenalkan, nama saya Okta Saputra, NIM saya 2002 Jurusan atau prodi saya Teologi Kristen 1A. Di sini saya akan memaparkan tentang dua kitab yang ada di materi hari ini, yaitu kitab Amsal pasal 18 ayat 13 dan Yakobus pasal 1 ayat 19. Yang pertama, saya akan memaparkan kitab Amsal pasal 18 ayat 13 yang berbunyi demikian: jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Seperti yang kita ketahui, dalam nas ini seseorang memberi jawaban sebelum mendengar. Pasti semua tidak mungkin. Bagaimana kita menjawab pertanyaan sebelum mendengar? Dan kita juga tidak mungkin menjawab tanpa ada soal. Maka dari situ timbullah pandangan orang ke kita adalah kebodohan dan kecelaannya. Maka dari itu teman-teman, kita harus berpikir dulu sebelum menjawab pertanyaan dan juga harus memahami apa yang ingin kita jawab. Jadi pada intinya, belajarlah untuk mendengar sesuatu, karena mendengar lebih penting dari harus melihat. Baik, coba kita renungkan sejenak tentang ayat tadi. Buat apa Tuhan memberi kita telinga bila tidak pernah mau mendengar? Jadi fungsi mendengar bagi kita itu sangat penting. Tuhan saja marah bila kita tidak pernah mendengar perkataannya. Maka dari itu kita harus mendengarkan dulu baru menjawab sebuah pertanyaan. Itulah sebabnya di dalam Amsal 18 ayat 13 dibilang kebodohan karena disebut kebodohan. Karena itu tidak mungkin kita menjawab tanpa harus mendengar dulu pertanyaan apa. Jadi bagi setiap orang yang memandang orang seperti itu adalah kebodohan. Baik, saya akan memaparkan lagi kitab Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 19 yang berbunyi demikian: hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di nas ini Tuhan mengingatkan kita, setiap orang hendaklah mendengar. Disitulah Tuhan sudah mengingatkan kita untuk mendengar. Jadi saudara-saudara, hendaklah kita mendengarkan Tuhan. Di situ Tuhan sudah mengingatkan kita untuk mendengar apa yang Tuhan lakukan untuk kita, agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa, karena Tuhan
Bapa yang baik dengan anaknya. Maka dari itu Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan membuktikan bagi kita Dia sangat sungguh-sungguh mengasihi kita. Di situ Tuhan mengajarkan kita agar kita dapat menyimpulkan sesuatu dengan baik, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Kita juga diajarkan lambat berkata-kata agar kita memahaminya. Dulu agar kata-kata lambat, tapi kita memahaminya, karena itulah kunci bagi kita agar dapat tidak cepat marah dalam menanggapi perkataan. Jadi disitulah Tuhan mengajarkan kita agar kita menjaga tutur kata kita yang baik, dan juga agar kita tidak cepat marah. Baik, saya akan membacakan apa yang saya pahami dari video atau materi hari ini. Yang saya pahami dari video tersebut tentang sebuah berkomunikasi. Karena pentingnya sebuah komunikasi dalam hidup kita, seperti yang kita pahami, tidak mungkin orang tidak menggunakan komunikasi dalam hidup kita sehari-hari. Seperti yang ada di video tadi, kita pasti memiliki keinginan sendiri, namun terkadang keinginan kita tidak pernah dipahami oleh orang lain. Maka dari itulah pentingnya komunikasi, agar kita bisa memahami yang tidak pernah ada komunikasi dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya, bagaimana kita bisa memahami seseorang bila dia tidak pernah ada komunikasi dengan kita. Jadi saya akan menceritakan permasalahan yang pernah saya alami yang terkait dengan materi hari ini. Saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup saya di tahun lalu. Saya pernah mengalami suatu peristiwa dalam hidup saya yang tak pernah saya lupakan, di mana saya terjerumus dalam sebuah pergaulan yang sangat bebas. Saya tidak bisa mengontrol kelakuan saya, sehingga sampai pada suatu hari saya diajak teman saya untuk menggunakan apa yang tidak pernah saya gunakan. Contohnya minuman-minuman keras. Disitulah saya merasakan dunia ini hanya milik saya sendiri, dan semua masalah dalam hidup saya terasa hilang sekejap saja. Di situ saya menemukan kehidupan yang kelam, sehingga saya terus-menerus menggunakan dan memakai apa yang diberikan teman saya tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari. Di situ saya juga tidak pernah mengenal namanya Tuhan, dan saya sekalipun tak pernah menginjak kaki saya lagi di gereja. Hidup saya berlanjut seperti itu terus-menerus dari hari ke hari,
dan bulan ke bulan, mungkin sekitar 2 tahun saya hidup seperti itu, sehingga tiba pada suatu hari saya mengalami hal yang tak mungkin banyak orang dapatkan dalam kehidupannya. Mungkin itu mujizat Tuhan kepada saya. Saya menyadari apa yang saya lakukan itu tidak ada gunanya. Saya berpikir bila saya menggunakan itu terus, saya akan mendapatkan apa yang saya mau dalam hidup saya. Tapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan setelah saya menggunakannya. Saya merasa bahagia hanya di saat saya menggunakan atau meminum minuman itu tersebut, atau hanya dalam pengaruh minuman tersebut. Tapi ketika semua pengaruhnya hilang, saya kembali seperti saya dulu lagi hidup dalam kesengsaraan. Maka dari situlah saya bertekad untuk tidak menggunakan minuman-minuman itu lagi, dan saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja saya dan selalu beribadah lagi. Dan disinilah saya benar-benar menemukan hidup saya yang sesungguhnya, dan saya mulai merubah pola hidup saya untuk menjadi lebih baik dan selalu berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya itu saja yang saya sampaikan tentang pengalaman hidup saya yang sangat pahit. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.